Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Tribana Tunggal DB Malang, program studi peternakan Fakultas Pertanian dari kelompok 2. Video presentasi ini menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah teknologi pengolahan telur dan hasil samping dengan dosen pengampu Bapak Pramono Sasongko STP MP MSc. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 4 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul produksi pupuk organik dengan 7 poin yang akan dibahas seperti pengertian pupuk organik, yang kedua jenis-jenis pupuk organik, ketiga metode yang digunakan dalam pengolahan pupuk organik, 4 sumber hewan penghasil, 5 proses pengolahan pupuk organik dari limbah peternakan, 6 produk yang dihasilkan, 7 keunggulan dan kelemahan produk, dan 8 kesimpulan. Sebelum kami menjelaskan materi, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya sendiri atas nama Octavianus Jahadut dengan NIM 2022-410005. Yang berikut Minaranto Liti dengan NIM 2019-410015. Yang ketiga Ronaldino Yonatan dengan NIM 2022-410035. Yang keempat, Andrianus Yovandri Desanta dengan NIM 2022-410054. Yang berikut itu pengertian pupuk organik. Pupuk organik adalah pupuk yang tersusun dari materi makhluk hidup, seperti pelapukan sisa-sisa tanaman, hewan, dan manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pupuk organik diartikan sebagai zat hara tanaman yang berasal dari bahan organik. Pupuk organik dapat berbentuk padat atau cair dan digunakan untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Poin yang berikut itu jenis-jenis pupuk organik seperti pada gambar di samping. Yang pertama itu pupuk hijau, berbahan baku sisa tanaman atau tumbuhan hijau. Poin yang kedua itu pupuk organik, berasal dari proses dekomposisi dan fermentasi bahan organik seperti tumbuhan, hewan, dan limbah organik. Yang berikut itu pupuk hayati atau pupuk mikrobiologis, memanfaatkan organisme hidup. Yang berikut itu pupuk humas, berasal dari proses pelapukan dari daun serta ranting tanaman. Yang berikut itu pupuk serasa, berasal dari limbah organik nabati yang sudah tidak terpakai. Poin yang berikut itu metode yang digunakan dalam pengolahan pupuk organik. Yang pertama itu pengolahan aerobik seperti pada gambar di samping, yang dimana proses dekomposisi bahan organik dengan bantuan oksigen. Ini adalah metode yang paling umum digunakan karena menghasilkan kompos yang berkualitas tinggi dan ramah lingkungan dengan suhu 50-70 derajat Celcius dan kelembapan 40-60%. Lama proses pengolahannya itu 2-3 bulan. Yang berikut itu pengomposan anaerobik. Proses dekomposisi tanpa oksigen sering digunakan dalam sistem tertutup. Proses ini lebih lambat dan menghasilkan gas metana, namun bisa diolah kembali untuk energi biogas dengan suhu 30-40 derajat Celcius dan kelembapan 60-80%. Lama proses pengolahan 3-6 bulan. Poin yang berikut itu metode vermicompost atau pengomposan dengan cacing. Proses penguraian bahan organik dengan bantuan cacing tanah, terutama cacing merah. Metode ini penguraian bahan organik dengan bantuan cacing tanah, kandungan nutrisi yang lebih baik dengan suhu 15-40 derajat Celcius dan kelembapan 70-90%. Lama proses pengolahannya itu 1-2 bulan. Yang berikut itu metode fermentasi atau bokasi, berasal dari Jepang dan merupakan teknik fermentasi bahan organik menggunakan mikroorganisme dalam kondisi anaerobik. Bahan organik seperti sisa dapur dicampur dengan mikroorganisme dan bahan seperti dedak lalu disimpan dalam wadah tertutup dengan suhu 30-40 derajat Celcius dan kelembapan 50-60%. Lama proses pengolahannya itu 2-4 minggu. Yang berikut itu metode pengeringan. Metode ini digunakan terutama dalam produksi pupuk organik atau pupuk limbah hewan. Pengeringan membantu mengurangi kadar air dalam pupuk dan membuatnya lebih tahan lama dengan suhu 25-50 derajat Celcius
dan kelembapan 15-20%. Lama proses pengolahannya itu 1-2 minggu. Poin yang berikut itu sumber hewan penghasil pupuk organik seperti pada gambar di samping, yang dimana kotoran sapi adalah salah satu bahan pupuk organik yang paling umum digunakan. Kotoran ini kaya akan nitrogen, fosfor, dan kalium yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Tapi sebelum diaplikasikan kepada tanah, sebaiknya dilakukan fermentasi terlebih dahulu. Poin yang berikut itu kotoran ayam. Kotoran ayam mengandung nitrogen yang sangat tinggi dibandingkan kotoran hewan lainnya, membuatnya sangat baik untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman. Namun, karena kandungan nitrogen yang tinggi, kotoran ayam harus difermentasikan atau dikomposkan terlebih dahulu agar tidak membakar tanaman. Poin yang berikut itu kotoran kambing dan domba, juga populer dalam produksi pupuk organik. Kotoran ini cenderung lebih kering dan lebih mudah untuk diolah. Kotoran kambing memiliki kadar nitrogen yang cukup tinggi dan cocok untuk berbagai jenis tanaman. Disarankan diaplikasikan setelah melakukan tahapan fermentasi atau dikeringkan terlebih dahulu. Poin yang berikut itu kotoran kuda. Kotoran kuda memiliki tekstur yang sangat lebih berserat karena makanan kuda yang sebagian besar terdiri dari jerami. Ini membantu meningkatkan aerasi tanah. Kotoran kuda juga baik untuk memperbaiki kualitas tanah yang berat dan padat. Disarankan sebelum penggunaan dikomposkan terlebih dahulu, memastikan dekomposisi optimal. Yang berikut itu kotoran babi. Kotoran babi memiliki kandungan nutrisi yang baik, namun harus diolah dengan hati-hati karena bisa mengandung patogen. Oleh karena itu, proses fermentasi atau pengomposan sangat penting sebelum menggunakan sebagian pupuk. Karena kotoran babi digunakan setelah fermentasi atau pengomposan untuk menghilangkan patogen. Poin yang berikut itu produk yang dihasilkan dari produksi pupuk organik. Yang pertama itu pupuk kompos, seperti pada gambar samping. Pupuk ini berasal dari penguraian bahan organik, seperti kotoran hewan, sisa tanaman, dan sampah organik lainnya. Kompos berfungsi untuk meningkatkan kesuburan tanah, memperbaiki struktur tanah, dan menyediakan nutrisi seperti nitrogen, fosfor, dan kalium bagi tanah. Yang berikut itu pupuk organik cair, dihasilkan dari fermentasi limbah organik dalam bentuk cair, seperti limbah hewan atau sisa tanaman. Pupuk cair ini mudah diserap oleh tanaman dan digunakan sebagai pupuk tambahan yang kaya akan nutrisi, termasuk mikroorganisme yang bermanfaat. Yang berikut itu vermikompos, dihasilkan dari penguraian bahan organik dengan bantuan cacing tanah. Vermikompos kaya akan mikroorganisme, meningkatkan kesehatan tanah, mempercepat pertumbuhan tanaman. Yang berikut itu humus, produk penguraian lanjutan dari bahan organik yang sangat halus dan kaya akan nutrisi. Humus berfungsi sebagai bahan penyubur alami untuk tanah, meningkatkan kapasitas tanah dan menahan air dan nutrisi. Tambahan yang kaya akan nutrisi termasuk mikroorganisme yang bermanfaat bagi tanaman. Poin yang berikut itu produk yang dihasilkan dari produksi pupuk organik. Yang pertama itu pupuk kompos, seperti pada gambar samping. Pupuk ini berasal dari penguraian bahan organik, seperti kotoran hewan, sisa tanaman, dan sampah organik lainnya. Kompos berfungsi untuk meningkatkan kesuburan tanah, memperbaiki struktur tanah, dan menyediakan nutrisi seperti nitrogen, fosfor, dan kalium bagi tanah. Yang berikut itu pupuk organik cair, dihasilkan dari fermentasi limbah organik dalam bentuk cair, seperti limbah hewan atau sisa tanaman. Pupuk cair ini mudah diserap oleh tanaman dan digunakan sebagai pupuk tambahan yang kaya akan nutrisi, termasuk mikroorganisme yang bermanfaat. Yang berikut itu vermikompos, dihasilkan dari penguraian bahan organik dengan bantuan cacing tanah. Vermikompos kaya akan mikroorganisme, meningkatkan kesehatan tanah, mempercepat pertumbuhan tanaman. Yang berikut itu humus, produk penguraian lanjutan dari bahan organik yang sangat halus dan kaya akan nutrisi. Humus berfungsi sebagai bahan penyubur alami untuk tanah. Poin yang berikut itu keunggulan dan kelemahan produk. Pertama, keunggulan. Di sini terdapat pupuk kompos. Keunggulannya itu meningkatkan struktur tanah dan kesuburan jangka panjang, mengandung nutrisi lengkap seperti nitrogen, fosfor, dan kalium, dan mikroorganisme yang bermanfaat. Yang berikut, ramah lingkungan, tidak mencemari air, tanah, dan udara. Yang berikut, memperbaiki kapasitas tanah dalam menahan air. Yang berikut itu pupuk organik cair. Keunggulan dari pupuk organik cair itu
cepat diserap oleh tanaman, hasilnya lebih cepat terlihat. Yang berikut, mudah diaplikasikan ke tanaman, baik melalui tanah maupun daun. Yang berikut itu dapat memperbaiki kesehatan mikrobiologi tanah. Yang ketiga itu vermikompos. Keunggulan dari vermikompos itu, satu, kaya akan mikroorganisme yang meningkatkan kesehatan tanah. Yang berikut, menyediakan nutrisi dalam bentuk yang mudah diserap oleh tanaman. Yang berikut, mempercepat proses perbaikan struktur tanah. Yang berikut itu humus. Keunggulan dari pupuk humus itu memperbaiki kapasitas tanah dalam menahan air dan nutrisi, menyuburkan tanah secara alami dalam jangka panjang, memperbaiki struktur tanah, dan meningkatkan aktivitas mikroba. Yang berikut itu kelemahan. Yang pertama itu pupuk kompos. Kelemahan dari pupuk kompos itu proses penguraian dan pembuatan cukup lama, 1-3 bulan. Yang berikut itu kadar nutrisi tidak secepat pupuk kimia, sehingga efeknya bertahap. Yang berikut itu volume besar diperlukan untuk hasil yang optimal. Yang berikut itu pupuk organik cair. Kelemahan dari pupuk organik cair itu, yang pertama itu umur simpan relatif pendek dan mudah terurai. Yang berikut itu memerlukan aplikasi berulang karena konsentrasi nutrisi lebih rendah dibandingkan pupuk kimia. Yang berikut itu pencampuran yang tidak tepat dan mempengaruhi kualitas. Yang berikut itu vermikompos. Kelemahan dari vermikompos yaitu pertama, biaya produksi lebih tinggi karena memerlukan pemeliharaan cacing. Yang berikut, proses produksi bisa lebih lama dibandingkan kompos biasa. Yang berikut itu humus. Kelemahan dari pupuk humus itu yang pertama, proses pembentukan humus alami sangat lama. Yang berikut, ketersediaannya bisa terbatas beberapa lokasi. Kesimpulan presentasi dari kelompok 2, pupuk organik adalah pilihan yang ramah lingkungan dan efektif untuk meningkatkan kesuburan tanah secara alami, meskipun proses pembuatan memerlukan waktu lebih lama dibandingkan pupuk kimia. Pupuk organik membantu memperbaiki struktur tanah, meningkatkan retensi air, dan menyediakan nutrisi penting bagi tanaman. Pupuk ini mendukung praktik pertanian berkelanjutan, menjaga kesehatan tanah dalam jangka panjang, dan mengurangi dampak terhadap lingkungan. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua demi menjaga pertanian dan berkelanjutan dan lebih menghemat biaya dalam membuka lahan pertanian. Saya atas nama Octavianus Jadut mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pramono Sasongko, STP, MP, MSc yang telah memberikan kami banyak pengetahuan berkaitan peternakan dan pertanian.